ketika Allah bahasan di yang memiliki kaitan makna, maka ada pembelajaran yang harus kita bersama tentang takwa kenapa ada pembahasan takwa di dalam surah tentang perceraian? Korelasi karena banyak perceraian sebab tidak bertakwa. Maka Allah jadikan solusi dari banyaknya perceraian adalah dengan bertakwa. Atau solusi bagi orang yang telah bercerai adalah dengan bertakwa. Dan begitu pula ada pembahasan wanita di dalam surah An-Nur bukan karena tidak sengaja atau random atau gamble saja, tapi murni karena Allah ingin berikan hikmah bahwa memang wanita adalah cahaya. Cahaya is a light but not spotlight. Cahaya adalah cahaya, bukan menjadi sumber perhatian. Wanita memang demikian. Cahaya itu tidak terlihat, tidak terindra dengan anggota lain kecuali pandangan kepada yang dicahayakannya. Sehingga sifat wanita tidak selalu terspotlight dari banyaknya pandangan mata, tapi dirasakan hadirannya. Maka sebagian ulama yang menyatakan cahaya dalam surah An-Nur yang dibahas nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ada cahaya di atas cahaya. Dan itulah rangkaian dari kosakata yang Allah sampaikan dalam tanpa makna. Kita bahas satu persatu tentang apa saja pembahasan di dalam surah An-Nur yang banyak kaitannya dengan adab-adab, tentang etika, tentang konsep rumah tangga, sampai tentang konsep etika di dalam rumah. Apa saja yang boleh masuk kamar, kapan jam-jam boleh anak itu masuk kamar, jam-jam tidak boleh masuk kamar. Detail itu Al-Quran bahas. Dan itu ada dalam surah An-Nur. Ayat-ayat awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa ayat An-Nur, di antaranya adalah tentang hukum wanita yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi wanita yang berzina dan dia adalah ghair muhsan, dia adalah laki-laki dan wanita yang belum menikah, maka dicambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan belas kasihan kepada mereka. Apa hikmahnya? Ternyata benar. Dari sisi sains, seseorang ketika dicambuk itu banyak saraf-saraf yang kembali normal dari cambukan. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan cambukan. Oleh karena beberapa perilaku seperti minum khamar itu dicambuk sekitar 4 kali. Kalau dia qadzaf, dia menuduh, dia dicambuk 80. Menuduh seorang berzina tanpa bukti, tanpa mendatangkan 4 orang, maka dia dicambuk 80 kali. Hal ini semua dibukti secara sains bahwa seorang yang melakukan pelanggaran, menuduh, berzina, itu ada sarafnya dan hanya bisa diobati dengan hukuman cambukan. Dan hari-hari ini melihat sedikitnya pengamalan syariat Islam di negara dunia, bahkan di Arab saja setahu saya sejak 2000 itu tidak lagi cambuk dan kisos sejak 2015. Dulu ada masjid Qisas
Sampai sekarang masih ada masjidnya, tapi setiap dulu itu dipakai untuk kisos dan disaksikan oleh orang-orang. Sekarang sudah tidak ada. Artinya banyak hukum-hukum syariat yang sudah lepas ini. Dan kita bayangkan demikian, padahal Islam adalah solusi bagi berbagai macam problematika kehidupan, termasuk permasalahan sosial. Ini permasalahan sosial. Perzinahan itu menyebabkan orang nggak mau anak, dan nggak mau punya anak adalah masalah sosial negara besar. Di negara-negara sekelas Jepang, Korea Selatan, beberapa negara-negara Eropa itu kesulitan hari ini karena memiliki problematika berupa depopulasi. Populasi. Hari ini masalah sosial itu gitu. Angka kelahiran di Korea Selatan itu lebih rendah daripada Jepang. Dan biasanya negara dengan angka kelahiran tinggi, angka kelahiran berbanding lurus dengan perzinahan yang tinggi. Lurus. Berarti negara yang banyak zinanya malas menikah. Dan Jakarta termasuk salah satu tingkat angka kelahiran yang menurun dari tahun ke tahun. Silahkan lihat datanya. Karena hari-hari ini juga seorang memilih untuk child free. Seorang memilih untuk nikah di usia yang tunggu karir puncak karir dulu baru. Tunggu jadi independence woman dulu baru nikah. Tunggu segala punya hal baru menikah. Maka saya ingat banget ada perkataan seorang ustadz, kalau kamu gak laki-laki laki-laki entah kamu sakit atau kamu suka dengan maksiat. Itu kata seorang ustadz. Ya. Karena hari-hari ini urgen sekali untuk menikah. Urgen sekali. Ya, tentu bukan asal sekedar menikah, ya, tapi menikah dengan yang sekufu, menikah calon paham agama, dan kitanya pun berusaha untuk memantaskan diri. Dan Islam memandang perzinahan sebagai salah satu masalah struktural, sehingga dampaknya bukan hanya sekedar bagi keturunan, tapi juga masalah sosial. Ya, dari banyaknya perzinahan akhirnya banyak prostitusi. Banyak prostitusi, timbul lagi banyak penyakit HIV. HIV berarti banyak penyakit kesehatan. Banyak penyakit kesehatan berarti masalah ekonomi. Efek domino di perzinahan. Az-zani, bahkan di awal-awal surah Nur, cahaya dimulai dari menjauhi perzinahan. Maka wanita, agar Anda bisa kembali ke fitrah Anda cahaya, jauhi perzinahan. Jauhi pendekatan kepada perzinahan berupa pacaran. Jauhi perzinahan dengan hal yang dilakukan nanti di sini, nanti berikutnya. Dengan cara menduduk ayat pandangan ayat menggunakan hijab di mana? Surah Nur. Jadi seolah-olah surah Nur ini adalah cara wanita untuk kembali menjadi cahaya. Hijab, niqab, hijab panjang itu bukan dalam rangka menutupi cahayanya, justru mengarahkan cahayanya. Sebab cahaya kalau terlalu bersinar, Anda tidak akan bisa melihat keindahannya. Tapi dia butuh diarahkan, butuh difilter. Hijab adalah sebagai filter bagi cahaya, agar semua untuk ditampakkan di luar, hanya mata-mata yang halal melihatnya. Dan di ayat-ayat berikutnya Allah juga membajaskan dina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum thanina jaldah. Bagi mereka tanpa bukti, maka mereka mendapatkan hukuman berupa cambuk 80 kali cambuk. Maka qadzaf, berarti enggak boleh sembarangan menggelar, melabeli ataupun gibah yang kaitannya dengan kehormatan seseorang, kaitannya dengan juga kata yang kepada perzinahan. Ini orang muda ini, mohon maaf,
pelakor, apa lagi? Hari-hari ini ada istilah, apa istilahnya kalau LGBT itu? Apa? Boti. Ya. Siapa lagi? Hah? Tulang lunak. Kalau tulang lunak belum begitu mengarah ke perzinahan. Apa lagi selain itu? Ya, kita sering lah lihat kosakata itu dari komentar-komentar. Dalam Islam, kalau dia nggak bisa datangin 4 orang saksi, dia dicambuk 80 kali. Lihat, Anda random aja itu bisa dapetin berapa? 80 kena nih. Kehormatan muslim dan muslimah itu dijaga. Islam sangat menjaga kehormatan. Sampai menuduh seseorang melakukan perzinahan dengan mengarah kepada perzinahan itu dilarang. Fa in lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajhum 80 jaldah. Kalau enggak bisa datang 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu berarti 4 orang datang ke pengadilan bilang, iya fulana berzina, fulan berzina. Itu harus bilang. Kalau mengatakan CCTV, bukan dalam CCTV itu orang yang lihatnya 4 orang, nggak bisa. CCTV tidak berhukum saksi. Dia adalah alat bukti, bukan saksi. Beda. Dalam peradilan beda. Beda antara alat bukti dengan bukti bisa alat, tapi saksi harus mata ke mata. Maka berarti kalau lah nuduh seseorang boleh kan, apalagi mengumbar aib perzinahan sendiri, maka sangat tidak layak bagi wanita kan aib pribadinya. Dan lagi-lagi demikian. Hari-hari ini tidak kita lihat orang tidak malu lagi untuk mengungkapkan bahwa dia telah berzina dengan A, B, C. Dulu mana berzina dengan A, B, C. Pernah dengar seorang teman kami bilang, katanya ada tren, apa tuh namanya? Istilahnya lupa. Pokoknya ada tanda merah di atasnya itu. Oh, namanya apa? Namanya lah. Mengumbar aib sendiri. Orang seperti ini bisa diterima taubatnya. Kayaknya kata Nabi SAW, ummati mu'afan, semua umatku ini dimaafkan, illal mujahirin, kecuali terangan. Mujahir, mengumbar aib termasuk terang-terangan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, bagi orang yang tuduh tanpa ada 4 orang saksi, mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, ulaika humul fasiqun, orang-orang fasik, mereka berdosa. Dan hal demikian, kalau sudah dikatakan besar, berarti pahalanya akan tergerogoti kalau belum minta maaf. Makanya biasanya nggak tahu, setiap entah itu SD, SMP, kuliah atau tempat kerja, biasa saja kita ketemu orang yang mungkin tadi presto. Oh, presto. Misalnya. Nah, jangan sampai Anda mengatakan dia apa tadi? Boti. Anda bilang dia atau kita ngelihat ada orang enggak pulang malam. Wanita tadi pulang malam. Pulangnya jam 12 malam. Tetangga nih ngapain malam-malam pulangnya? Terus dikatakan paling habis melonte misalnya. Dia harus datangkan 4 orang saksi, kalau tidak bisa dicambuk 80 kali. Dijaga kehormatan. Gak bisa kita asal-asalan
ngucapin demikian. Ya. Bahaya sekali kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan semacam itu. Tahu bahwa itu nggak terjadi, tapi dengan ucapan kalimat tersebut mampu menjadikan dia masuk ke dalam jurang api neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kalimata la yulqi la balan." Satu kalimat yang diucapkan oleh seorang yang dia tidak menganggap kalimat itu sebagai kalimat yang penting, it doesn't matter. Yalwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Dilemparkan ke dalam jurang api kedalaman 70 tahun perjalanan. Satu kalimat. Bukan kalimat itu satu kata. Kalimatun itu dalam bahasa Arab arti word. Satu kata. Jadi satu kata. Bukan satu sentence, satu kosakata bisa masukin orang ke dalam neraka 70 tahun perjalanan. Bayangkan. Dan hadirin hadirat Allah Ta'ala, maka Allah juga menjelaskan li'an. Al-li'an wal khamisatu an la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Jadi ayat li'an adalah ayat di mana suami menuduh istri berzina tapi tidak bisa menetapkan 4 orang saksi, maka dia nanti harus saling saling yang lainnya, sehingga mereka kedua bersumpah kalau istrinya nggak bahwa itu adalah sebuah kejadian, saya nggak berzina, maka mereka kedua sama-sama melaknat, nanti mereka otomatis bercerai seperti status talak 3, nggak bisa nikah lagi kecuali dengan akad yang baru. Itu namanya li'an. Dibahas di dalam surah Nur. Dan Allah Ta'ala kemudian mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa innallaha tawwabun hakim." Kalaulah bukan karena keutamaan Allah dan rahmat darinya, kalian tidak mungkin melakukan seperti ini. Maksudnya berarti apa? Hukuman-hukuman tadi yang Allah sebutkan, aturan-aturan yang sudah Allah gariskan, itu bentuk Allah sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita, dengan rahmatnya, dengan keutamaannya. Dan Allah menutup kemudian satu ayat ini dengan mengatakan wa annallaha tawwabun hakim. Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Sehingga dari semua hukuman yang Allah berikan, tentunya Allah menginginkan kita kembali. Jadi sebanyak apapun perzinahan yang pernah seorang lakukan, maka Allah terima taubat dia. Dan kita lihat para sahabat, sebagian dulu mereka berada di masa-masa jahiliyah, Allah terima taubat mereka ketika mereka bertaubat. Kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya Allah juga membahas tentang konteks bagaimana seseorang bisa menjaga lisannya dari menyebarkan berita-berita dusta. Karena kita tahu salah satu ayat yang menjelaskan tentang dibebaskan Aisyah, tahu ya kisah hadithatul ifk, sudah dengar bagaimana ibunda Aisyah difitnah berzina dengan seorang yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, salah seorang pemuda dari Ansar, yang ibunda Aisyah bahkan kabar orang-orang memberikan kabar berita dusta itu tersebar penjuru kota Madinah. Beliau sakit selama sebulan di dalam rumahnya, dan selama sakit sebulan itu beliau tidak tahu tentang peristiwa di luar. Orang-orang sedang mengunjungi, orang-orang sedang memfitnahnya. Dan sampai dalam sebulan itu Rasulullah SAW tidak hadir menjenguk kecuali 1 kali. Bayangkan, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dibanding orang yang kita cintai pun tidak terlalu percaya dengan kita. Bagaimana susahnya saat itu kehidupan ibunda Aisyah, sampai ketika akhirnya
Ibunda Aisyah mendengarkan berita itu tersebar dari ibundanya Mis'ab bint Usathah. Jadi dari sepupunya Abu Bakar yang menyebarkan berita itu, ibunya kesel nih, kok dia udah dibantuin sama keluarganya Abu Bakar, masa nyebarin berita. Ada cerita ke Aisyah. Aisyah kaget, kemudian nangis dan menutupi wajahnya dengan selimut. Sampai suatu ketika akhirnya Rasulullah SAW datang, melihat Aisyah terbujur kaku di kasurnya. Sosok yang ketika Nabi SAW ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa seseorang yang paling kau cintai ya Rasulullah, maka beliau akan menjawab, Aisyah. Sosok yang dagunya bertemu dengan dagu Nabi SAW dalam setiap minuman di satu gelasnya. Yang bila Nabi SAW minum di satu gelas, Aisyah minum satu gelas, Nabi mencari bekas minumnya Aisyah. Pipinya pernah berjumpa dengan pipi Nabi SAW ketika melihat orang berlatih perang di masjid dari orang-orang Habasyah. Kepala Nabi SAW sering kali bertelekan di pahanya ibunda Aisyah sambil membaca Quran ketika Aisyah sedang haid. Dan wahyu paling sering turun ketika bersama ibunda Aisyah dalam satu selimut. Sosok itu terbujur kaku dengan menutupi wajahnya dengan selimut. Terdengar suara isakan tangis yang tidak berhenti-henti. Maka Nabi pun SAW kemudian panggil Aisyah, ya Aisyah, in kunti almamti bidzambin, kalau ternyata engkau memang berbuat dosa, fastaghfirillah tsumma tubi ilaihi, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Wa in kunti bari'ah fasarri'ukillah, tapi bila memang kau terbebas dari tuduhan dusta itu, maka insyaallah Allah Ta'ala akan membebaskanmu. Kemudian Aisyah berhentikan tangisnya, dia mengelap air matanya. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang menyayat hatinya. Dia bertanya kemudian ke ayah ibunya, ya ma, berkata ayah ibunya, wahai ayah, qul syai'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya pun mengatakan, la adri ma aqul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu yang bisa aku katakan kepada Rasulullah. Diminta ibunya untuk mengatakan sesuatu kepada Rasulullah untuk membelanya, yakni. Tapi ibunya mengatakan, la adri ma aqul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu apa yang bisa aku ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ibunda Aisyah mengatakan, kalau aku berlaku jujur, padahal Allah tahu bahwa aku tidaklah bersalah, kalian pasti akan menganggap aku salah. Namun bila aku berkata aku salah, sedangkan Allah mengatakan bahwa aku tidak salah, kalian pasti percaya bahwa aku salah. Bayangkan, tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya tidak melakukan itu. Dan ibunda Aisyah berharap bahwa Allah menurunkan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pembelaan atas dirinya. Maka kemudian di detik yang sama turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringat beliau tiba-tiba keluar dan beliau tubuhnya gemetar. Kebiasaan wahyu ketika turun itu, ke jasad beliau itu bergetar, pucat, berat wahyu. Makanya suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ketika di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah di bawah pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hampir-hampir seperti gunung itu berada di bawah pahaku. Seperti atas pahaku ada sebuah gunung yang memberatkan karena berat wahyu. Sebagaimana Allah Taala mengatakan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami betul-betul akan menurunkan beban berat kepada. Maka kemudian turunlah ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum
punya mereka yang membuat berita dusta itu pun dari kalangan kalian sendiri. Mistah bin Utsatha, Hamnah bintu Jahsh, dan salah seorang sahabat Hasan bin Thabit. Orang sahabat ini yang juga menyebarkan berita dusta. Dan Allah membebaskan Aisyah dengan 10 ayat. Ayat 11 sampai ayat 20. Itu surah An-Nur. Bayangkan. Tandanya apa? Wanita memang selalu cobaannya adalah terfitnah. Di antara cobaannya wanita adalah terfitnah. Maka Anda harus sebagaimana Aisyah. Ketika difitnah, maka jangan sampai menyalahi perintah Allah. Bersabar. Karena bila memang bukan kita yang bersalah, Allah akan bebaskan nama-nama kita. Fasayubarri'ukillah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah, wahai Aisyah, peluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahmadilah. Maka pujilah dia. Apa jawab Aisyah? Demi Allah, aku mau berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskanku. Akhir saat itu beliau tidak menyangka ternyata Allah membebaskan namanya dengan mengabadikan kisahnya di 11 ayat atau 10 ayat di dalam surah yang dibaca sampai hari kiamat. Kisah ini kita baca sampai hari kiamat. Padahal bisa saja Allah cuma menurunkan mimpi saja, maka Nabi SAW kemudian jelas terang benderang. Karena saat itu Nabi tidak tahu, sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah Aisyah melakukannya atau tidak. Menunggu keputusan sebulan untuk hanya memutihkan dan membebaskan seorang yang tidak bersalah. Allah menunggu hari lamanya dan membuat mereka semua akhirnya rindu kepada ayat, dan ketika itu turun akhirnya apa? Orang-orang fokus perhatian kepada ayat tersebut. Karena wahyu ketika turun agak lama, otomatis pada saat turun lagi spotlightnya lebih banyak daripada turun setiap hari. Ibaratnya gini, kajian sebulan libur. Begitu hari pertama setelah sebulan libur, ramai gak kajiannya? Ramai. Begitu ayat tentang Aisyah turun begitu. Lama dulu jedanya, baru turun. Agar semua orang terspotlight. Sebagaimana cahaya. Tidak spotlight kepada Aisyahnya, tapi pembebasan namanya. Tidak spotlight kepada jilbabnya, hijabnya, lakukan tubuhnya, tidak. Terspotlight kepada kesalehannya. Terspotlight kepada kebersihannya, kesuciannya, keanggunannya. Terspotlight. Begitulah cahaya. Cahaya yang banyak kita lihat coba hari-hari ini. Apa yang menjadikan seorang bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan lampu hari ini? Apa? Matahari. Hari-hari kita lebih banyak melihat mataharinya atau yang tersinari dengan matahari? Yang tersinari dengan matahari. Matahari tidak kita lihat. Begitulah cahaya. Cahaya itu akan dari mereka yang dapat tersinari, tapi tidak kan diri mereka terspotlight ingin selalu dilihat. Maka karakter wanita tidak selalu ingin dilihat. Itulah karakter cahaya. Karakter cahaya tidak ingin selalu dilihat. Tertutup. Makanya Allah Ta'ala kemudian menutup akhirnya ada kisah tentang ibunda Aisyah mengatakan lagi-lagi, walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim wa anna Allah raufur rahim. Kalau tadi wa anna Allah tawwabun hakim, kalau ini wa anna Allah raufur rahim. Kalau karena keutamaan Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin Allah mensucikan namamu wahai Aisyah. Kira-kira bukan rahmat Allah, tidak mungkin orang-orang menganggapmu sebagai baik terus-terusan. Kalaulah bukan rahmat Allah, niscaya orang tahu aib-aib kita semuanya. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah, niscaya orang tidak mau duduk bersampingan bersama kita. Karena banyaknya aib dan dosa kita.
Makanya sebagaimana kata Muhammad bin Wasi', "Law kana lidh-dhunubi ar-rih ma ja'a ilayya ahad." Seandainya dosa memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk di sampingku. Karena sebaik-baiknya orang memandang kita, tetaplah Allah yang lebih mengetahui diri kita. Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia lebih tahu dirinya dibanding orang lain terhadapnya. Sebaik-baiknya orang memandang kita, tetap Allah yang lebih mengetahui tentang diri kita. 1 juta pandangan yang menyebut diri kita baik, bila ternyata di mata Allah kita buruk, tetaplah kita adalah orang buruk. 1 lisan yang menganggap kita orang buruk, tapi ternyata di mata Allah kita baik, maka tetap kita akan menjadi orang baik. Itu 1 juta. Bagaimana bila 1 miliar? Bagaimana bila 7 miliar? Bagaimana bila 8 miliar sebagaimana total populasi manusia saat ini? Tidak akan berguna sama sekali bila pandangan Allah kepada kita adalah pandangan yang baik. Makanya mengapa ada syair daripada Imam Syafi'i, wa 'ainur ridha an kulli 'aibin karilatun kama anna 'ainal sukhti tubdil masawiya. Orang kalau sudah berpandangan baik, dia akan lihat yang baik-baik saja. Dan memang itulah mengapa kita tidak perlu menampakkan selalu kehidupan kita di sosial media, karena orang yang tidak menyukai kita, mereka tidak senang dengan itu, dan orang yang mencintai kita, mereka tidak butuh itu. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mengatakan di ayat berikutnya berkenaan dengan wanita yang memang seharusnya akan sandingkan yang baik dengan yang baik, dengan yang buruk dengan yang buruk. Di ayat ke-26, "Al-khabithatu lil-khabithin, al-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Laki-laki baik hanya untuk wanita yang baik. Ustaz, kenapa Asiyah kok sama Fir'aun? Kenapa Nuh istrinya yang membangkang? Kenapa Lut sama istrinya yang membangkang? Katanya yang laki-laki baik untuk wanita, perempuan yang baik laki-laki yang baik, laki-laki buruk untuk perempuan yang buruk. Kenapa? Para ulama menjelaskan ini adalah kebersamaan di akhirat. Kebersamaan di akhirat, endingnya. Nah, tapi tidak menjamin seorang bersama selalu pasangannya yang memang selalu sama-sama masuk surga. Selalu. Tidak selalu seorang bersama pasangannya yang punya visi misi surga. Tapi tidak selalu juga akhirnya perceraian, tidak selalu. Akhir perceraian itu bila sudah tidak lagi sholat, sudah tidak Islam lagi, ya itu baru perceraian. Atau sudah membahayakan, seperti KDRT yang membahayakan. Tapi bila amalnya tidak panjang, tidak lama, maka berpotensi tidak akan bersama lagi kondisinya di hari kiamat. Maka apa-apa yang terjadi pada para nabi dan rasul, sebagian antara mereka itu hanya sebagian kecil dari banyaknya orang. Umumnya adalah orang saleh akan bertemu dengan orang salihah. Umumnya demikian. Makanya ada kaidah likulli qaidatin mustathnayat. Setiap ada satu kaidah ada pengecualiannya, ya. Pengecualiannya. Dan Allah Ta'ala kemudian menjelaskan di ayat ke-27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nithu wa tusallimu ala ahliha
Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Di surat yang ada kata cahayanya ini, Allah membahas salah satu undang-undang di dalam hukum rumah tangga, hukum sosial. Apa? Tidak boleh masuk sebelum minta izin. Dan berilah salam kepada penghuninya. Ini bukan hanya tentang masuk rumah dengan izin. Berarti segala hal terkait dengan rumah seseorang yang bukan rumah kita, berarti segala hal ini harus minta izin. Contoh, kita ucapkan salam, Assalamualaikum. Kamu ngapain di depan? Belum disuruh masuk. Oh, di depan lo. Ya udah, masuk. Kamu ngapain masih berdiri? Belum disuruh duduk. Ya udah, duduk. Silakan duduk. Kamu ngapain duduk terus? Disuruh lihat-lihat. Nah, lihat-lihat, silakan. Kamu kenapa nggak minum? Belum disuruh minum. Itu memang begitu harusnya. Jangan sampai begitu belum disuruh masuk, minum, buka kulkas, tidur. Anda belum diizinkan. Jadi sederhananya, jangan masuk sebelum diizin masuk, jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk, jangan minum sebelum dipersilahkan minum, jangan kamar mandi sebelum diizinkan persilahkan kamar mandi. Izin. Rumah adalah hak privasi orang yang memilikinya, bukan kita sebagai tamu. Sehingga makanya ada pada rumah itu, sampai dalam Islam itu diatur. Ini pintu misalkan, pintu rumah, jendela. Pada saat kita ketuk pintu, jangan sampai ini ada di depan pintu persis, tapi usahakan di samping jendelanya. Supaya pada saat si orang buka pintu, khawatir ada orang yang di dalam yang pakai hijab. Jadi kita melihat dari samping, di depan jendela sini. Kemudian di antara adab dalam masuk ke rumah orang, jangan jelalatan. Ih, bagus banget ini. Mana? Lihat lukisannya, wih keren ya. Lihat lagi, enggak, itu bukan adab. Bukan adab. Ini salah satu yang paling hal. Kalau salam butuh izin, kan ini kan masuk saja butuh izin, apalagi hal-hal yang terkait di dalamnya. Jadi Allah tidak menjelaskan semua detail-detailnya, karena kita harusnya kalau masuk saja butuh izin, harus diizinkan dulu apa enggak, apalagi hal-hal yang terkait di dalamnya kan, semuanya. Jangan asal lapar buka kulkas masak Indomie. Enggak. Anda harus tahu adab. Dan ternyata ada kaitan dengan konteks adab kalau sudah mengetuk 3 kali dan gak ada jawaban, pulang. Dan konteks hari ini sama kurang lebih, mohon maaf, seperti telepon. Kalau saya nelpon 3 kali gak dijawab, saya ditelepon 24 jam tiap detik telepon. Ya. Makanya Allah mengatakan, jidu fiha ahlan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Kalau enggak didapetin seorang pun di dalamnya, maka jangan masuk. Sampai masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau sudah disuruh pulang, ya pulang. Jadi konteks ayat ini waktu itu adalah Nabi SAW itu sedang mengadakan walimah istrinya Zainab bintu Jahsh. Jadi Zainab itu nikah wali dari manusia, tapi wali langsung dari Allah Ta'ala. Dan begitu menikah langsung ada walimah. Nah, walimahnya Nabi mengajak orang makan. Nabi SAW maksudnya adalah pengen menegur mereka, ayo udah beres makannya.
Gak enak untuk negur mereka, pulang. Mungkin kalau Nabi orang Medan suruh pulang semua. Sebenarnya, pulanglah kalian. Mungkin. Tapi Nabi nggak enak untuk negur langsung. Maka negur bukan Nabi, Allah langsung. Kalau dikatakan kepada kalian irji'u, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau sudah dikatakan pulang. Maksudnya apa? Kadang sebagai tamu harus tahu juga etika. Di antara saya dapati beberapa syekh yang saya temui, kalau sudah dibilang barakallahu fikum, itu tuh tandanya kita suruh pulang. Antum jangan wafik barakallahu syekh, barakallahu syekh. Itu tadi suruh pulang. Ini pentingnya antum paham bahasa kode. Bahasa kode itu. Jadi kalau ada topik, masya Allah, alhamdulillah. Udah banyak zikir tuh. Astagfirullah. Itu udah nutup tas, sudah sempurna. Izin. Ya. Karena diksi-diksi semacam ini pun dalam Islam diatur, nggak terlalu vulgar. Karena Islam menjaga hati agar nggak langsung pulang. Bisa, harus butuh kosakata yang difahami. Sama, kalau ada ikhwan yang melamar akhwat, kemudian bapaknya akhwat bilang, mohon maaf, sepertinya mau pendidikan dulu untuk sekarang. Ya udah Pak, saya tungguin sampai lulus Pak. Ya enggak, itu tandanya antum nggak usah kesini lagi gitu. Dia harus paham diksi-diksi kode. Ya. Karena wali itu pun bahkan memilih diksi-diksi yang nggak mungkin dibilang dia nggak mau sama antum, nggak mungkin bilang gitu. Dia pasti menggunakan diksi-diksi yang difahami secara tersirat, gitu ya. Maka Allah mengatakan wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau sudah disuruh pulang. Maka di antara adab bertamu dan adab di dalam menginap di rumah seseorang itu tidak lebih dari 3 hari, sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi kalau udah bukan 3 hari, udah sebulan, itu ngekos namanya. Jadi 3 hari, ingat, nginep di rumah saudara umumnya diizinkan 3 hari. Karena bagaimanapun si yang punya rumah itu nggak akan bilang pas kita mau pulang, oh pulang, ya bagus pulang. Nggak akan. Dia akan bilang, kenapa nggak nginep lagi? Masya Allah, padahal kita senang di sini. Kalau dalam hatinya mungkin, alhamdulillah pulang juga. Oke, kita hanya harus tahu, peka. Ini adab yang Allah ajarkan. Ini tentang adab rumah, adab bertamu, adab menyambut tamu diatur dalam surah An-Nur. Wa askanakum wallahu bima ta'maluna alim. Dia lebih paham kepada kalian. Dia itu lebih bersih dari kalian. Itu lebih layak bagi kalian. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kemudian ayat-ayat tentang ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, laki-laki beriman. Jadi Allah dulukan penyebutan laki-laki dibanding perempuan. Kenapa? Jadi ada beberapa ayat yang terkadang Allah sebutin perempuan dulu baru laki-laki. Ada ayat yang Allah sebutkan laki-laki dulu baru perempuan. Nah, ini konteksnya perintah untuk menundukkan pandangan didahulukan bagi laki-laki, kemudian baru perempuan. Karena ujian laki-laki adalah mata, sedangkan ujian perempuan adalah telinga. Ujian laki-laki itu di matanya. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu masih ingat bagaimana
Khadijah bisa kenal Rasulullah SAW sebagai seorang laki-laki pemuda yang cerdas, piawai dalam berdagang, jujur. Itu dari mana? Dari berita, dari dengar. Ujiannya perempuan itu mendengar. Dan ujiannya laki-laki adalah melihat. Maka mata ini bagi laki-laki luar biasa, bisa berbahaya sekali bila tidak dilemparkan pandangannya kepada yang baik-baik. Dan hal demikian Allah Ta'ala tidak hanya berintahkan kepada laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan perempuan lebih panjang kalau laki-laki. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Berkatalah kalian kepada laki-laki agar mereka menundukkan pandangan, karena itu bisa menjaga kemaluan mereka, juga menjaga kemaluan mereka. Makanya mata juga bisa berzina. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal aina tazni wal udhunan yazniyan wal farju yusaddiquhuma am yukadzibuh. Mata itu bisa berzina, telinga bisa berzina, hati bisa berzina, wal qalbu yazni. Wal farju, dan kemaluan, membenarkan atau mendustakan, yusaddiquhuma am yukadzibuh. Sehingga semua hal yang menjadikan mata, telinga, tangan, hati berzina akan finalnya di kemaluan. Maka itu bisa mendapatkan dosa zina di mata, di tangan, di pandangan, di telinga. Ada perzinahan. Dan itu semua diawali dari pandangan. Seorang yang membatasi pandangannya hanya para perkara yang halal-halal saja akan sangat jauh dari potensi perzinahan berupa kemaluan. Jadi, karena muqaddimahnya adalah mata, muqaddimahnya adalah telinga, muqaddimahnya adalah hati. Jadi muqaddimahnya adalah menghayal. Bila dia tidak melihat, dengar, menghayal, tidak melakukan sentuhan, maka sedikit potensi perzinahan yang dilakukan oleh farj. Ini semua muqaddimah. Dan ternyata Allah perintahkan juga wanita untuk wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampak hiasan kecuali kepada mereka yang layak untuk melihat. Wal yadribna bi khumurihin 'ala juyubihin. Dan hendaknya dia perlebar hijabnya sampai ke bawah dada. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Jangan tampakkan perhiasannya kecuali kepada suami sama mereka. Au abaihin, atau ayah-ayah mereka. Au abai bu'ulatihin, atau ayah mertua mereka. Au abnaihin, atau anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihin, atau anak suami mereka, anak tiri. Au ikhwanihin, atau saudara-saudara mereka. Au bani ikhwanihin, atau ponakan-ponakan mereka. Au bani akhwatihin, atau ponakan dari laki-laki. Au nisaihin, au ma malakat aymanuhun, atau kepada budak perempuan. Au tabi'ina ghairu ulil arbati minar rijal. Awit tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa. Ada anak-anak kecil yang belum faham aurat. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan jangan tampakkan itu kepada mereka yang tidak layak, atau jangan tampakkan kepada mereka yang diperbolehkan melihat. Dan Allah menutup ayatnya dengan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai orang-orang beriman. Kenapa tiba-tiba Allah jelaskan ayat taubat tentang ini? Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa karena dosa ini nih, dosa aurat sering terbuka sebagiannya, ada ada rambut di kepalanya wanita misalkan. Di kepalanya wanita udah jelas ya. Di jidatnya wanita. Ada rambut di jidatnya wanita kelihatan. Kemudian kadang-kadang pergelangan tangan kebuka, berbagai macam. Ini banyak kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Maka kita perintah untuk banyak bertaubat. Wallahi jami'an, bertaubatlah orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian
beruntung. Dan yang diperintahkan bertaubat itu, lihat, Allah tidak mengatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal, wahai orang-orang bermaksiat taubatlah. Enggak. Allah tidak mengatakan wahai orang fasik ayyuhal fusaq. Tidak. Allah katakan ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman yang dipanggil untuk taubat. Sehingga bukan berarti seorang sudah beriman enggak ada kata taubat bagi dia. Enggak. Hatta orang yang imannya selevel Nabi SAW saja, beliau pun membutuhkan untuk bertaubat dengan beristighfar 100 kali sehari semalam. Beliau beristighfar. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru kulla yawmin mi'ata marrah. 100 kali beliau beristighfar. Dan kemudian Allah menjelaskan tentang perintah untuk menikah. Jadi laki-laki dan wanita yang jomblo menikah dengan mengatakan wa antul ayama minkum was-salihin wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih single di antara kalian dan orang-orang yang saleh di antara kalian, hamba-hamba kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Makanya kata Nabi SAW, lam ara lil mutahabbain mithal nikah. Aku tidak tahu solusi yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai kecuali menikah. Ini anak kita kalau sudah siap dan sudah butuh, jangan ditunda-tunda, jangan dipersulit sama orang tua. Misalkan rata-rata yang saya dapat ya, anak misalkan kuliah, orang apalagi kuliahnya kuliah umum, cobaannya tidak sama dengan anak yang kuliah di Madinah, tidak sama dengan anak yang kuliah di Ummul Qura, tidak sama dengan anak kuliah yang di Jamiatul Imam. Beda. Anak kuliah di Indonesia, di kampus Indonesia, pulangnya ke kos-kosan, pulangnya di daerah Jabodetabek, cobaannya begitu berat. Maka ketika dia minta, "Pa, Ma, mau nikah," dia butuh dan siap, nikahkan. Gak usah ditunda, ntar ya nak, tunggu skripsi selesai dulu. Enggak. Anda menghambat kebutuhan dia. Bila memang sudah siap, nikahkan. Mudahkan prosesnya. Dan itu adalah salah satu cara agar terhindar dari perzinahan. Makanya lihatlah, ini alasan alasan klasik yang sudah disampaikan oleh orang-orang. Itu apa? Nanti dia gimana nafkahnya, kan dia masih kuliah, nanti dia gimana, kan gitu kan. Allah langsung bantah dengan ayat ini. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, mereka miskin, maka Allah akan kayakan mereka dengan pernikahan. Langsung balas nih. Orang takut nikah karena takut nggak bisa nafkahin, nggak bisa. Padahal Allah mampukan. Karena yang terpenting bukan kemapanan secara kacamata FYP TikTok. Kalau mapan versi FYP TikTok mungkin belum mapan. Kalau mapan versi apalagi standar TikTok mungkin belum mapan. Yang terpenting adalah bertanggung jawab untuk tetap bekerja, kan gitu ya. Karena yang terpenting bukan harus punya gaji sekian, tapi adalah tanggung jawab untuk bekerja, gitu. Tidak perlu makan berapa finalnya, yang penting adalah ia tetap bekerja. Dan Allah mudahkan pernikahan. Dan kami dapati subhanallah, teman-teman kami yang Allah mudahkan mereka untuk menikah pada saat masih kuliah, gitu ya. Hari-hari ini Allah mudahkan perkara-perkara lain yang kita yang belum menikah itu tidak kita dapatkan kecuali mereka. Karena Allah mempermudah jalannya. Jadi kalau sudah butuh, nikahkan. Allah kemudian menjelaskan waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyallahu min fadlih. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, maka mereka hendaknya menjaga kesucian, menjaga batasan. Sehingga tahapannya adalah kalau belum siap maka menjaga diri. Kalau belum mampu maka menjaga diri. Dan Allah Ta'ala kemudian mengatakan وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
fakatibuhum in alimtum fihim khayra wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Dan akhir dari ayat ini Allah juga menjelaskan tentang kemudian di ayat 30 Allah jelaskan tentang ayat cahaya. Nah, ini barulah intisari daripada kenapa dikatakan surah An-Nur, karena ada ayat ini. Ayat di ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard. Tiba-tiba Allah jelasin cahaya. Padahal ayat sebelumnya tentang rumah tangga, tentang adab, tentang qadzaf tadi, tentang li'an, tentang hadithatul ifk. Tiba-tiba Allah bahas tentang cahaya tengah-tengahnya. Setelahnya pun Allah bahas tentang lanjutan hukum-hukum tadi, tentang adab-adab tadi. Ini ayat taruh di tengah, tentang cahaya. Seolah ini ada spotlight bagi sebelumnya dengan ayat setelahnya. Spotlight itu biasanya di mana? Tengah. Sebagaimana surah An-Nur ini adalah cahaya taruhnya di tengah. Taruhnya di tengah. Dan ini menandakan bahwa Allah menghendaki sebagaimana kita tahu ini ada namanya ijazul Quran, kemujizatan Quran. Ayat tentang inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya Adam itu seperti Isa. Ini kan bantahan bagi orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Tuhan karena dia lahir tanpa bapak. Maka Allah bahas dengan Adam lebih layak lagi kalau kalian sebut sebagai Tuhan karena lahirnya tanpa bapak dan ibu. Ternyata jumlah Isa dan Adam 25 dalam Quran. Namanya ijazul Quran, kemujizatan Quran. Nah, sebagaimana nur, cahaya itu selalu di tengah, matahari tengah. Di tengah semua anggota langit dari setiap galaksi-galaksinya yang terpotong itu di tengah. Dan ayat tentang cahaya taruhnya di tengah surat juga. Kayak gitu ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah berikan analogi, perumpamaan bahwa memang pendidikan itu akan lebih dekat dan mendekatkan bila contoh analogi. Sebagaimana cahaya yang Allah memiliki seperti lubang yang tidak tembus di dalamnya, dan dalamnya ada pelita, fiha misbah, dan seterusnya sampai kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat tentang laki-laki. Asal laki-laki adalah mereka keluar rumah dan bekerja. Allah menjelaskan 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Rijal. Mohon maaf yang namanya rijal di sini ya. Saya tidak sedang memanggil, saya sedang membaca ayat. Rijalun. Rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Kenapa Allah tidak gunakan kata zakarun? Zakarun itu artinya juga laki-laki juga. Tapi kenapa beda antara rijal dengan zakar? Kenapa? Dalam ayat yang lain seperti falaysa dzakaru kal unsa. Allah juga membahas lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki dua porsinya wanita dalam perkara warisan. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah tidak bahas zakar la tulhi? Allah pakai rijalun. Barulah menjelaskan bahwa zakar itu jenis kelamin. Tapi rijal jiwa dan karakter. Artinya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki berjiwa laki-laki. Tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki tapi karakternya laki. Ini dalam konteks karakter laki-laki bukan maskulin saja, bukan. Tapi mau mengalah, mendahulukan karakter laki-laki. Karakter laki-laki tidak
gegabah, dia decision maker, dia bisa ngelit. Ini karakter laki. Dan Allah ngebahas rijalun. Ini karakter laki-laki yang tadi dibahas. Kalau laki-laki begini nih, kira-kira gitu Allah bahas. La tulhihim tijaratun wala bayun dzikrillah. Kalau maka perniagaan mereka tidak menghalangi mereka dari zikir apa? Kajian. Maksud zikir sini apa berarti? Menuntut ilmu agama. Maksud dari zikir sini apa? Karena kata zikrullah itu sering dikatakan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Meskipun mereka kerja, meskipun mereka berbisnis, tidak menghalangi mereka dari ikut kajian. Dan kenapa Allah bahas rumah tadi? Apa ya Mas? Ya? Kenapa Allah bahas rumah? Berarti motivasi untuk laki-laki mau belajar juga datang dari rumah. Support, mendukungnya. Ayo Mas ikut kajian. Kan ada kajian tuh setiap Ahad, setiap Sabtu, setiap kita sempatkan. Ya. Wala bayun an dzikrillah wa iqamus shalah. Dan dia juga tidak melalaikan dari salat berjamaah di masjid 5 waktu. Jadi kerjaan Anda laki-laki, begitu pula bisnis Anda tidak boleh melalaikan dari salat 5 waktu di masjid. Wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat. Harus aware kapan mencapai nisabnya. Jangan sampai semua disamakan. Saya setiap 1 Ramadan Ustaz ngeluarin zakatnya biasanya. Padahal nisabnya beda-beda tiap orang. Tiap orang beda-beda, enggak bisa disamakan. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulub wal absar. Dan mereka golongan yang takut akan hari di mana Allah mengguncangkan pandangan dan hati. Ya. Dan kemudian Allah membahas tentang liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan balas perbuatan mereka. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah akan berikan tambahan dari keutamaan-keutamaannya. Allahu yarzuqu yasha bighairi hisab. Lihat, Allah bahas tentang rezeki tiba-tiba. Setelah Allah bahas laki-laki yang tidak melalaikan dari bisnisnya, tidak melalaikan kajian, salat, zakat, Allah bahas tentang rezeki. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Seolah wahai laki-laki, wahai mereka kalian yang bekerja, wahai kalian yang berbisnis, kalian hakikatnya kalian mencari rezeki. Padahal hakikatnya duduk di kajian, salat, bayar zakat, ini semua adalah pun rezeki yang lebih tinggi rezeki daripada rezeki yang kalian hari ini cari. Gitu maksudnya. Kan hari ini kita kan mengatakan laki-laki kalau kerja, saya ini mau jadi rezeki buat kalian makan kan gitu. Padahal sebenarnya duduk di kajian ini pun adalah rezeki juga. Kalian seharusnya mampir juga, ini rezeki juga gitu kira-kira. Kan karena rezeki juga kalian salat itu rezeki juga. Gitu kira-kira. Allahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ada ungkapan yang saya ungkapkan. Banyak kita salat duha untuk dapat rezeki. Ternyata kita sadar bahwa salat duhanya itu adalah rezeki. Ya. Dalam amal kita anggap kita sedekah ini untuk mendapatkan rezeki. Padahal amalan sedekahnya itu pun rezeki. Kita bisa bersedekah itu pun rezeki dari Allah. Itu konsep amal saleh adalah rezeki. Amal saleh adalah rezeki. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan masih banyak fadilah-fadilah ayat ini. Sebenarnya tidak bisa dibahas dalam satu majelis karena saya sudah 1 jam lebih pembahasannya. Dan ayat ini tadi ada jumlahnya 60-an, 64. Dan tepat ayat tengahnya adalah ayat tentang cahaya. Dan semua ayat ini bukan hanya tentang wanita, tapi tentang keluarga, tentang anak soleh, tentang adab-adab. Dan semua etika yang dibahas di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umatnya. Demikian mungkin kami sampaikan. Bila ada yang bertanya, kami persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya, kalau dulu selesai duha, doanya Allahumma inna duha'uk, duha itu ya Allah sebagai cahaya sumber dari hadis tentang Allahumma inna duha duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk, itu hadis dhaif. Hadisnya Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Itu hadis dhaif. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa doa-doa boleh digunakan meskipun itu dhaif, tetapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh bilang ini doa Rasulullah, nggak boleh. Tapi boleh dibaca selama artinya benar, tidak menyalahi syariat. Seperti doa Allahumma ballighna syahr Ramadan, yang diungkapkan oleh Imam Masjidil Haram di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, itu kan Allahumma ballighna Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hadisnya dhaif. Tapi kenapa digunakan oleh Imam Syekh Sudais? Kenapa? Disebutkan kepada Rasulullah SAW. Karena artinya pun tidak menyalahi yang lebih sahih. Jadi kalau doa selama artinya tidak menyalahi lebih sahih, tidak masalah digunakan, asal tidak kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan kalau mau nanya langsung. Apakah boleh sang istri insinyur bekerja di pekerjaan pembangunan gedung bersama laki-laki teman kantornya? Dalam Islam, hukum asal wanita tidak terlarang bekerja selama memenuhi syariat. Ini menggunakan pakaian menutup aurat, tidak berkhulwat, tidak berikhtilat, dipastikan tidak melanggar syariat. Tetapi hukum asal fitrahnya wanita di rumah. Maka sebaik-baiknya tempat bagi wanita untuk melindungi fitrahnya, melindungi kelembutannya di dunia yang begitu kasar, di luar yang begitu hingar-bingar. Untuk mempertahankan kelembutan itu butuh rumah untuk melindunginya. Kenapa wanita tidak boleh jadi hakim? Wanita itu tidak boleh jadi pemimpin tertinggi sebuah wilayah. Nggak boleh jadi nggak boleh jadi gubernur, nggak boleh jadi presiden, nggak boleh jadi apa lagi, nggak boleh jadi hakim. Kenapa? Kata Nabi SAW, lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'ah. Tidak beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Kenapa? Kok nggak boleh, Ustaz? Betul. Karena dapat mengikis perasaannya. Saya bilang mengikis. Berarti apa? Berarti ini butuh perasaan halus dan lembutnya wanita. Kalau wanita ditempatkan di posisi-posisi tersebut, perasaannya akan terkikis. Sehingga kelembutan itu tidak ada lagi di sekitar kita. Kita butuh tempat untuk mendapatkan kelembutan. Makanya cara menaklukkan laki itu bukan suara keras, tapi dengan lembut. Anda wanita, cara menenangi laki-laki itu bukan dengan intonasi keras. Menaklukkan dengan suara, apa kalau bahasa jadinya itu namanya soft spoken. Dengan soft spoken Anda akan tertaklukkan hati laki-laki. Begitu cara menaklukkan hati suami. Makanya orang-orang yang seperti ini nantinya akan sulit untuk bisa mempertahankan kelembutannya, karena dunia ini terlalu kasar. Laki-laki di luar rumah bertemu dengan berbagai macam orang, tinggi nada oktavnya suara orang
Itu udah pernah dengar laki-laki di luar rumah. Suami memastikan istri jangan sampai dengar. Cukup suami saja yang dengar itu di luar rumah. Karena berat nantinya. Dan anak terlebih lagi membutuhkan kelembutan. Kelembutan itu yang diperlukan. Ya. Maka bila sudah tercukupi, tercover kebutuhan hidupnya oleh suami, saran saya bagi istri tidak perlu bekerja. Tidak perlu bekerja. Kalaupun bekerja maka di dalam rumah, ataupun bekerja yang less interaction dengan laki-laki dan mahram. Karena tidak sedikit juga yang ada perselingkuhan di kantor dan sebagainya. Allahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Baik. Apabila istri mengajukan khulu' dan suami akhirnya menjatuhkan talak, maka jatuh talak berapa? Dan apakah di suatu waktu bisa rujuk kembali? Berbeda ya. Kalau khulu' itu ke pengadilan. Kalau talak tanpa pengadilan pun jatuh talak. Jadi kalau khulu' tidak sah kecuali datang ke pengadilan. Ya. Dan khulu' seorang yang khulu' itu bisa rujuk kembali kepada suami dengan akad baru. Dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Mahar yang baru dengan akad yang baru. Karena khulu itu konsepsinya adalah istri mengembalikan maharnya kepada suami. Khulu. Dan kalau talak tidak dikembalikan. Kalau talak dalam keadaan belum berhubungan, maka hanya dikembalikan setengahnya saja. Ya. Tapi kalau sudah berhubungan, maka tidak dikembalikan seluruhnya. Dan yang dipatokan yang mana Ustaz? Yang pertama kali melakukan siapa? Istri khulunya atau suami talaknya, kan gitu. Ya. Kalau suami dengan talaknya sudah talak dan sebelum khulunya, berarti itu talak. Yang pertama itulah yang menjadi patokan. Kalau talaknya dari suami, maka selama masa iddah, yakni adalah 3 kali suci, itu masih bisa rujuk tanpa perlu akad baru, tapi dengan mengucapkan kata saya rujuk, saya kembali, itu sudah rujuk. Tapi tanpa ada kalimat tersebut tidak rujuk. Setelah masa iddahnya berakhir, barulah tidak sah menjadi suami istri dan sah bercerai. Mungkin terakhir. Allahu a'lam, terjawab oleh Ustaz yang lain saja. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.